Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Pitasari, NIM 201111170030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan CSR adalah suatu konsep yang berkembang pesat sejak tahun 1980. Konsep itu muncul karena reaksi dari organisasi masyarakat sipil untuk menumbuhkan perilaku etis atau beretika yang berlaku untuk intern maupun ekstern perusahaan, yaitu stakeholder masyarakat sekitar, perusahaan dan organisasi, atau komunitas yang mempengaruhi perusahaan beroperasi. Dalam bisnis Islam, konteks tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana konsep tersebut didasarkan pada beberapa sifat terpuji Rasulullah dalam berbisnis, di mana Rasulullah menjalankan bisnis atau berdagang dengan sifat sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tabligh. Tujuan CSR dalam Islam adalah menciptakan kebajikan yang tidak mengandung haram, menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat, mencapai keuntungan duniawi dan ukhrawi. Beberapa praktik tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumsi diantaranya: 1. Kepuasan konsumen, 2. Penetapan harga yang sesuai, 3. Jaminan barang. Selanjutnya, pentingnya CSR dalam perusahaan. Berbagai macam faktor yang menjadi penyebab mengapa tanggung jawab sosial menjadi begitu penting dalam lingkup organisasi, diantaranya adalah: 1. Adanya arus globalisasi yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatas di antara berbagai wilayah di dunia sehingga menghadirkan universalitas. Dengan demikian, menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang di mana saja sebagai mata rantai globalisasi. 2. Konsumen dan investor. Sebagai public primer organisasi, profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya. 3. Sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik, lebih layak dikenal dengan good corporate governance. 4. Masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standar etika berorganisasi. Ketika berorganisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah sosial. 5. Tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi. 6. Tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi. Sebagai investasi sosial, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk manfaat yang akan diperoleh, yaitu: A. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, misalnya lewat efisiensi lingkungan. B. Meningkatkan akuntabilitas, asesmen, dan komunitas investasi. C. Mendorong komitmen karyawan karena mereka diperhatikan dan dihargai. D. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas. Menurut Mardikanto, menyampaikan beberapa alasan mengapa CSR perlu dilaksanakan, yaitu: yang pertama, meningkatkan citra perusahaan, dan yang kedua, lingkungan sosial yang lebih baik. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan dan good corporate governance. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tema yang terus berkembang dalam dunia bisnis. Dalam konteks perusahaan, terdapat 3 pandangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, para manajer secara jujur memfokuskan bagi kepentingan perusahaan. Dengan demikian, ia merupakan agen untuk mencapai kesejahteraan stakeholder perusahaan. Yang kedua, para manajer memiliki tugas untuk menyeimbangkan kepentingan pokok dari para pelaku perusahaan. Yang ketiga, para manajer bertanggung jawab dalam melayani masyarakat, yakni dengan program-program sosial yang menguntungkan masyarakat. Bila pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan dipahami seperti demikian, maka dapat dibayangkan bagaimanakah akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan suatu perusahaan terhadap lingkungan sosial sekitarnya.
Dalam era reformasi, tuntutan terhadap etika bisnis dan implementasi good corporate governance telah menjadi semacam paradigma baru dengan menuntut unsur-unsur, misalnya tuntutan adanya transparansi dalam kepengurusan dan pemerintahan yang baik di segala sektornya. Selanjutnya, pandangan Islam mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan karyawan. Etika bisnis menurut ajaran Islam digali langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam ajaran Islam, etika bisnis dalam Islam menekankan pada 4 hal, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Ada 4 pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tauhid, yang berarti memandang bahwa segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Kedua, adil, artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju dengan sistem profit and loss sharing. Ketiga adalah kehendak bebas. Manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnis sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Keempat adalah pertanggungjawaban. Semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana ia berada. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam 3 domain, pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.